Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nisha Bella Sulfika atau bisa dipanggil Nisbel. Saya mahasiswa dari Universitas Aisyah Yogyakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi. Dan di sini saya akan sharing mengenai pentingnya penggunaan masker kain pada saat pandemi seperti saat ini. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman, kira-kira sudah tahu belum sih pentingnya penggunaan masker pada saat pandemi seperti ini? Ya, benar sekali, udah pada tahu semua ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa angka positif COVID di Indonesia ini makin hari makin tinggi. Pemerintah dan tenaga medis pun sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Nah, kita sebagai masyarakat juga bisa membantu pemerintah dan tenaga medis untuk memutus rantai penyebaran COVID. Dengan cara apa? Salah satunya adalah penggunaan masker. Nah, masker apa yang bisa kita gunain? Ada yang tahu? Iya, masker medis dan juga masker kain. Tetapi untuk masyarakat seperti kita lebih disarankan untuk menggunakan masker kain dengan beberapa catatan ya. Karena bukan tidak boleh kita menggunakan masker medis, tetapi masker medis lebih dikhususkan dan ditujukan untuk para tenaga medis dan juga para pasien positif COVID-19. Oh ya, adapun waktu kegiatan sharing kita pada kesempatan kali ini yaitu sekitar 5 menit. Mungkin teman-teman semua bertanya, apakah efektif hanya menggunakan masker kain pada saat pandemi seperti ini? Nah, itu merupakan tujuan sharing saya pada kali ini. Jadi, di sini kita akan membahas tentang masker kain yang seperti apa sih yang aman, lalu masker kain seperti apa sih yang direkomendasikan oleh WHO, dan kapan kita menggunakan masker. Jadi itu semua merupakan poin-poin yang akan saya sharing pada kesempatan kali ini. Sebenarnya masker kain seperti apa sih yang bisa kita gunain pada masa pandemi seperti saat ini? Sebenarnya WHO merekomendasikan masker kain dengan beberapa syarat, yaitu yang pertama masker kain dengan minimal 2 lapis. Jadi tidak mudah untuk ditembus oleh droplet atau cairan. Lalu yang kedua, masker kain dengan jangka waktu 4 jam pemakaian. Jadi masker kain hanya bisa digunakan dalam jangka waktu maksimal 4 jam. Setelah itu segera dicuci dan diganti dengan yang baru. Lalu yang ketiga yaitu masker kain yang digunakan haruslah menutup bagian hidung dan juga bagian mulut. Jangan pernah sekalipun menurunkan masker yang kita gunakan ke bagian dagu, karena kita tidak mengetahui apakah dagu kita sudah terkontaminasi atau belum. Jadi untuk mencegah lebih baik langsung saja melepaskan masker dengan tidak meletakkan masker di bagian dagu. Oke, pembahasan selanjutnya mengenai kapan sih kita harus menggunakan masker kain ini. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 maupun CDC merekomendasikan penggunaan masker kain bagi masyarakat umum ketika berada di luar ruangan, terutama saat di tengah situasi yang menyulitkan untuk penerapan aturan jaga jarak fisik atau physical distancing, seperti di pasar, supermarket, maupun angkutan umum. Selain itu, WHO juga menyebutkan soal siapa, kapan, dan bagaimana memakai masker yang benar agar efektif, yaitu diantaranya yang pertama ketika kita sedang batuk dan pilek, lalu selanjutnya ketika kita sedang dekat atau berada di kawasan yang terpapar COVID-19, misalnya ketika kita serumah dengan pasien dalam pengawasan atau orang dalam pemantauan. Lalu yang ketiga dibarengi dengan mencuci tangan secara rutin dengan sabun dan air atau hand sanitizer yang berbahankan alkohol. Lalu selanjutnya melepas dan menggantinya dengan yang baru sesuai dengan rekomendasi lama pemakaian, yaitu 4 jam. Masker kain ini juga sangat mudah didapatkan. Kita bisa buat sendiri dengan memilih motif dan model sesuai selera kita, dan juga kita bisa dapatkan dengan cara membeli di toko-toko terdekat, karena pada saat sekarang ini juga banyak sekali orang yang membuka usaha dengan menjual masker kain, tentunya dengan berbagai macam motif yang sangat-sangat cantik dan juga berbagai macam model, tergantung selera kita ingin yang mana. Oke, baiklah, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan juga dapat membantu. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, kepada Tuhan saya minta ampun. Kita akhiri sesi kita pada kesempatan kali ini, dan kita akan lanjutkan kapan-kapan. Saya Nisha Bella Sulfika, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.